Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pengajian, sambil menunggu acara dimulai, mari kita membaca surat Al-Qiyamah bersama-sama beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah kepada hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali dengan sempurna jari jemarinya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Fa'idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar. Dan telah hilang cahayanya bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Lalu dikumpulkan matahari dan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayana. Sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Memandang Tuhannya. Wa wujuhun yawma idzin basirah.
dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kalla idza balagatit taraqi. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wa la shalla. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Dan tidak mau melaksanakan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berbalik dari kebenaran. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Aula laka fa aula. Celakalah kamu, maka celakalah. Summa aula laka fa aula. Sekali lagi celakalah kamu manusia, maka celakalah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakunu nutfatan min mani yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan? Ke dalam rahim. Summa kana 'alaqah
menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Lalu dia menjadikan darinya sepasang lelaki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ingkang tasih wonten jawi saged tindak mlebet amargi pangosaan badhe ingkang kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Falah Karamujo, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita selalu mengucap syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini, pagi ini kita masih dapat hadir di pengajian Ahad pagi tanggal 27 Juli 2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah untuk membuka pengajian pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tausiah dan doa pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Nurdin Khalili, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam. Maka untuk selanjutnya kepada beliau disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du,
Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesepuhan yang Ahmad Nurdin Khalid hormati, takmir Masjid Al-Falah yang Ahmad Nurdin Khalid hormati, Bapak Ibu jamaah yang senantiasa mengikuti pengajian rutin Ahad pagi, yang mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang kita hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo. Kalau rantingnya desanya apa ini? Desanya Karangmojo juga. Gedang. Bapak Ibu rahimahullah, sehat semua Bapak Ibu. Kelihatan wajah-wajahnya penuh dengan kebahagiaan karena tadi malam mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Apa Pak? Dalam? Keren. Kesiangan. Bapak Ibu jamaah yang tadi malam sholat tahajud 11 rakaat. Laras Bu? Bangun malam nggak tadi Bu? Ih, sepi. Bapak Ibu, iya itulah kita. Karena ada 3 amalan Bapak Ibu yang tidak boleh kita tinggalkan. Diusahakan. 1, sholat malam. Berapapun yang Bapak Ibu mampu. Kalau bisa 11 rakaat, karena itu yang biasa Rasulullah lakukan. Yang kedua, sholat qobliyah subuh. Yang ketiga, sholat duha minimal 4 rakaat. Itu 3 amalan. Kalau Ahmad sering bilang golden habit, kebiasaan emas yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Karena insya Allah ketika kita menjaga 3 amalan emas ini, Bapak Ibu, Allah akan senantiasa menjaga kita dunia akhirat. Bukan berarti 3 diamalkan kemudian yang lain enggak. Kalau yang wajib kan tidak perlu diceritakan lagi Bapak Ibu. Makanya setelah subuh tadi Bapak Ibu langkah subuh itu jam 4:30 lebih. Selesai dari masjid itu kurang lebih jam 5. Kajian subuh dulu sebentar, 1/4 jam. Kemudian siap-siap 5:30 berangkat ke sini. Masih kosong. Nah, karena Bapak Ibu mungkin rumahnya jauh. Lebih jauh dari Ahmad Semin. Itulah Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, sulit, berat. Ya, siapa yang bangun malam itu mudah, Pak? Berat, Pak. Tetapi kalau sudah terbiasa, dengan sendirinya kita akan bangun pagi. Walaupun tidur jam 1, kalau biasa bangun jam 3 pasti bangun. Apalagi tidurnya jam 9 sebagaimana instruksi Pak Prabowo. Tidur cepat. Sekarang kan ada kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya tidur cepat. Kemudian bangun pagi. Kan hebat, Pak. Pak Prabowo hebat, Pak. Jadi kalau kita kaji kebiasaan anak Indonesia hebat itu kebiasaan kita. Rasulullah itu tidur tidak terlalu malam. Karena biar bisa bangun lebih awal. Kalau kita tidurnya awal, bangunnya akhir. Gitu.
Bedanya kita dengan Nabi, jam 8 tidur, jam 5 bangun. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sehat, bahagia. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Sering Ahmad bilang ke jamaah itu, Bu, pilih uang 1 miliar atau sehat? Pasti milih sehat. Wah, enggak, saya pilih sehat plus uang 1 miliar. Suruh milih kok dua-duanya. Sehat atau uang? Milih sehat. Karena banyak orang yang kaya raya, uangnya banyak, tabungannya rekening penuh, tapi tidak sehat. Kan dulu Ahmad pernah cerita, ada orang kaya, sana nyumbang, sini nyumbang, yang minta tidak begitu kali berapapun dikasih, saking kayanya, tapi kemana-mana bawa koper. Kemana-mana bawa koper. Hebat, kemana-mana bawa koper. Ditanya, Pak, yang Bapak bawa itu apa, Pak? Setiap pergi bawa koper, dibuka, isinya oksigen. Wah, oksigen. Karena tiba-tiba kambuh, Pak, kalau pergi sedikit kambuh, ada oksigen. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita sehat. Simbah pas loyoran itu kakinya tuh. Enak kok, gak apa-apa, Bang. Saking nikmatnya kalau sehat. Makanya nikmati, syukuri, mumpung Allah memberikan kesehatan kita. Untuk apa? Syaraful abdi ma'anamallahu ibadah. Sehat nikmat, maka sehat gunakan untuk beribadah. Salah satunya kita bisa berangkat ke Masjid Al-Falah, duduk bersama untuk belajar bersama. Ini bagian dari syukur atas nikmat sehat. Karena ada orang yang sehat tidak mau ngaji, Pak. Ini tetangga Bapak Ibu itu sehat, pilih ngaji atau milih jalan santai? Milih jalan santai, Pak, sehat gitu. Tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu kita diberi kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, selain ngaji pun pada hari ini kita paling tidak silaturahmi. Kapan lagi toh Pak De ketemu dengan tetangga sebelah? Karena kalau setiap hari sibuk, paling tidak ya bertemu di pengajian ahad pagi. Tetangga sibuk, kita sibuk, setiap hari nggak bertemu, malam capek, ya paling tidak setiap hari pagi tetangga ngaji ke Masjid Al-Falah, kita ngaji, alhamdulillah ketemu. Itu makanya penting silaturahmi itu. Kenapa? Silaturahmi itu kan kata Nabi itu, Pak, memperpanjang umur, kan gitu ya. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah rajin-rajin silaturahmi. Di Gunung Kidul itu banyak orang yang bunuh diri, Pak, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Amat sering mikir, ini orang kenapa bunuh diri banyak sekali. Gara-garanya jarang silaturahmi, Pak. Betul. Kenapa? Kalau orang yang jarang silaturahmi, kemudian dia punya problem hidup, kemudian dia menyendiri,
Resikonya Pak, kalau kita punya masalah kemudian menyendiri, hati-hati Pak. Karena kasus-kasus terjadi bunuh diri itu biasanya punya problem hidup, kemudian dia hidupnya menyendiri, disitulah muncul pikiran untuk bunuh diri. Coba kalau dia silaturahmi, kumpul dengan tetangganya, bebas Pak. Kita punya hutang, pusing, mumet, ketemu tetangga, ngobrol ngalor, ngidul, lali hutang lali, bahagia ketawa ke TV ya, seperti kita ini kalau sering ketemu itu kan ketawa ke TV, lupa hutang, pulang ke rumah ingat lagi, silaturahmi lagi. Betul. Makanya silaturahmi lah yang dilakukan dengan terus-menerus akan memanjangkan umur. Maka dulu Ahmad pernah cerita, seorang seorang pemuda murid Nabi Ibrahim alaihissalam, kan itu duduk nih dengan Nabi Ibrahim. Ini motivasi aja Pak. Duduk dengan Nabi Ibrahim. Setelah duduk dengan Nabi Ibrahim, kemudian pemuda itu pergi. Datanglah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita, sopo Ibrahim itu siapa? Itu muridku sekaligus temanku. Ada apa? Mengundang aku bahwa dia besok akan menikah. Oh, tetapi perlu dicatat Ibrahim, apa? Pemuda ini usianya tidak akan sampai kepada besok pagi. Kata malaikat maut itu. Nabi Ibrahim sedikit diam, kemudian akan pergi memberitahu si pemuda itu, tapi tidak jadi. Kata hidup mati itu kehendak Allah. Ya ben. Pagi harinya hadir, masih hidup. Ya Pak Ibrahim. Sehari, 2 hari, seminggu kemudian masih hidup. Kemudian datanglah malaikat maut bertanya kepada malaikat maut, engkau mengatakan bahwa muridku temanku usianya akan meninggal sebelum dia nikah, tapi bisa nikah bahkan sekarang masih hidup. Apa kata malaikat maut? Ketika aku akan mengambil nyawa pemuda itu sedang silaturahmi kepada keluarga anak yatim piatu. Jadi berkunjung kepada anak yatim piatu, kemudian ngasih uang 7 dirham. Karena dia silaturahmi dan memberikan uang 7 dirham kepada anak yatim piatu, Allah memerintahkanku untuk membalas setiap dirham 10 tahun menunda usianya. Maka ditunda berapa tahun Pak? 70 tahun. Coba dibaca balik. Ini motivasi untuk kita bahwa ketika kita sering bersilaturahmi maka betul akan memanjangkan umur. Ya secara fisiologis juga betul Pak. Kalau kita sering ketemu teman itu ya kayak tadi itu lali hutang lali. Makanya jangan menyendiri. Itulah pentingnya silaturahmi. Kalau Bapak Ibu ingin panjang umur, rajin lagi silaturahmi. Makin jauh makin bagus. Kalau di Karangmojo bosan, ya sudah silaturahmi ke Semin, ke rumah Pak Ahmad Nurdin Khalidi. Tapi tadi silaturahmi plus ngasih 7 dirham. Ya berkunjung ke rumah Pak Khalili sambil bawa oleh-oleh, bercanda. Jadi silaturahmi betul ini. Jadi selain untuk ngaji pada hari ini, kita pun
melaksanakan yang dicontohkan Rasulullah, silaturahmi. Insya Allah memanjangkan umur kita. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung pengajian kita. Ahmad ditanya oleh Ustaz Ali, kan ngisi pengajian 2 hari yang lalu, pengajian di Al-Falah kan, lihat jadwal kosong. Ya insya Allah. Temanya apa tadi? Oh boy, sering lupa Ahmad itu, karena kalau ngaji itu kan gak diingat-ingat gitu. Apa materi yang sudah disampaikan atau belum? Kata Ustaz Ali itu, saya juga lupa kan. Apalagi saya, kata Ustaz Ali. Ya sudah tulis. Ditulis oleh Ustaz Ali itu, mangan orang mangan, ngumpulin ya. Sudah tulis aja. Pak Ustaz Ali sudah temanya filsafat Jawa, mangan orang mangan. Jadi tema kita hari ini mangan orang mangan. Ahmad berpikir, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, ini filsafat Jawa ini maknanya apa Bapak Ibu? Kan ini kan bahasa Bapak bukan bahasa saya. Saya hanya niru saja. Mangan orang mangan ngumpul. Diterjemahkan bahasa Indonesia, makan tidak makan yang penting. Coba apa Bapak Ibu? Kumpul berarti ada sesuatu dengan kumpul. Mangan orang mangan kumpul. Itu filsafat Jawa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kumpul itu membahagiakan. Tuh. Orang tua punya anak 7. Yang satu di Semarang, yang satu di Jakarta, yang 4 di Jogja. Kemudian pada suatu hari anak 7 itu datang bersama-sama bertemu orang tuanya. Kira-kira senang gak orang tuanya Pak? Senang. Karena bisa berkumpul dengan anak. Makanya orang tua itu kadang-kadang kalau lebaran gitu Pak, tidak didatangi, tidak dikunjungi. Mungkin wajahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya kecewa. Kenapa? Inginnya berkumpul dengan putrinya. Maka kadang-kadang anak itu gak sadar. Ketika hidup di Jakarta sering nelpon, Bu, sehat Bu, sehat. Bapak sehat. Ada apa Le? Mulih Le, besok lebaran. Bu, nyun pangapunten ya Bu, kula boten saged wangsul. Kula boten saged wangsul Bu. Rapopo Le, Ibu ngerti. Nyun pangapunten ya Bu. Dengan kalimat nyun pangapunten mudah saja. Padahal orang tua sangat kecewa. Kenapa? Karena orang tua inginnya berkumpul. Kenapa tadi? Kumpul itu membahagiakan. Saya di sekolah jam 3:30 pulang ke rumah, istri sudah di rumah, anak kecil saya datang menyambut, Abi, peluk, masuk ke rumah, kumpul, lihat ya Allah, senang. Itu Pak. Maka filsafat orang Jawa itu dijaga betul. Mangan orang mangan yang penting kumpul itu jaga betul. Kenapa? Kumpul itu membahagiakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maksudnya apa Mas Ahmad? Maksudnya Bapak Ibu, kumpul di dunia saja membahagiakan, apalagi berkumpul di akhirat. Saya, istri saya, anak saya berkumpul makan bareng, nikmatnya bahagianya Pak. Kalau seandainya saya, istri saya, anak saya berkumpul besok di surganya Allah, lebih membahagiakan. Maka
Iya ya, di dunia saja senang, apalagi di akhirat. Mungkin Bapak pernah cerita sama Ibu, Bu, mudah-mudahan kebahagiaan kita itu ya Bu ya bisa berlanjut. Besok kita juga dikumpulkan di surganya Allah ya Bu ya. Bi, ya Allah, lihat anak-anak, mudah-mudahan anak saya ini bisa berkumpul kembali besok. Nah, di mana? Di surganya Allah. Berkumpul di dunia insya Allah bisa, tapi berkumpul di akhirat belum tentu bisa. Anak, istri, suami kumpul di dunia bisa, tetapi bisa saja ketika kita kumpul di dunia bersama-sama dengan penuh kebahagiaan, tapi besok di akhirat kita berbeda. Kamu di situ, kamu di situ. Nauzubillah min dzalik. Kita di neraka, istri kita di surga, atau sebaliknya. Kita punya mimpi sama. Yuk Mi, jaga anak kita Mi. Yuk Mi, jaga anak kita Mi. Di dunia kita bahagia, jaga kebahagiaan ini Mi. Biar besok di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang sama. Kita bisa berkumpul di surganya Allah Mi. Ada persepsi yang sama kita dengan istri kita dan anak kita. Punya harapan yang sama kita dengan anak kita dan istri kita. Kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kumpul dunia, kumpul akhirat. Pertanyaan caranya bagaimana? Kan itu. Ingat Bapak Ibu Ahmad pernah bilang, di surga itu kumpul jagongan enak. Kan gitu. Apa Mas di dalam Quran surat Al-Mudaththir yang fi jannati yatasaalun. Apa kalimatnya? Mana ini tadi dari pesantren Darul Muhajirin. Mujahidin. Inna fi jannati yatasaalun. Sesungguhnya di surga itu yatasaalun, jagongan saling bertanya. Kok bisa jagongan? Karena banyak orang kumpul di surga itu. Inna fi jannati yatasaalun, fi jannati yatasaalun. Di surga itu bertanya jagongan. Bapak, kalau ibunya kayaknya ini Ahmad ya, Ustaz Ahmad ya. Gua pernah lihat itu ketika pengajian Ahad pagi di Al-Falah. Jagongan. Di neraka nggak bisa Pak jagongan. Nggak bisa, jangankan jagongan. Berat dengan sisaan yang sedang Allah berikan itu. Nggak mikir apa-apa. Itu berat. Minumnya nanak, berdarah, kan sudah tanah baru begitu. Mengerikan. Tidak mungkin bisa jagongan, tapi di surga jagongan ngaleling. Kayak kita ini. Bapak dari mana? Saya dari Ciamis. Oh, bisa bahasa Sunda? Nggak bisa. Ada terah Sunda, nggak bisa bahasa Sunda. Nanya balik. Bapak dari mana? Dari Semit. Asli mana? Bandung. Sudah lama di Gunung Kidul. Sudah berapa tahun? 20 tahun. Bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Sama balas dendam. Jagongan. Kalau kita besok ingin jagongan, bercanda ria dengan keluarga kita, maka keluarga kita harus masuk surga. Kata Allah, kuncinya yang pertama, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman akan mengikuti anak keturunannya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, keturunan-keturunan mereka, biimanin. Jadi kita dan anak cucu kita itu Pak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya kita, anak cucu kita dalam kondisi
dipertemukan kembali, Pak. Kita dengan anak cucu kita besok itu dikumpulkan, dipertemukan kembali di surganya Allah. Allah syaratnya apa? Iman. Kalau bahasa aman itu kita sebagai orang tua harus soleh, anak-anak kita soleh. Kita orang tua harus baik, anak kita harus baik. Tugas kita apa sekarang? Kalau kita punya mimpi ingin dikumpulkan di surganya Allah dengan keluarga-keluarga kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita dan anak istri kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang soleh. Salah satu tidak iman, bisa ranjang. Bisa, Pak. Kan begitu. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya siapa? Kan'an. Tidak beriman, bisa ranjang, Pak, bisa tempat. Tuh. Siapa lagi yang istri Nabi Lut ya? Nabi Lut, istrinya bisa ranjang, Pak. Ranjangnya di neraka, ranjang saya di surga, kan begitu. Tapi kita punya mimpi yang sama. Bagaimana istri kita masuk surga, saya masuk surga, anak cucu saya masuk surga. Kenapa? Karena ketika kita berkumpul di surganya Allah dengan penuh kebahagiaan, wah, sangat menyenangkan. Maka iman harus soleh. Kalau ingin soleh dari mana awalnya nih? Kalau kita ingin soleh, anak kita ingin soleh, cucu kita ingin soleh, maka awal yang harus kita lakukan, ciptakan rumah kita, membentuk kita dan keluarga kita soleh. Jadi dari rumah, Pak, diawali dari rumah. Kita, anak kita, istri kita, kalau ingin soleh, ingin beriman, berkumpul di surganya Allah besok, awali dari rumah kita. Konsep Nabi namanya baiti jannati. Ciptakan rumah kita menjadi surga kita. Tuh, Pak. Kalau rumah kita di dunia menjadi surga kita, maka insya Allah besok kita mendapatkan rumah Allah di surganya Allah. Tugas kita apa? Menciptakan rumah kita, surga kita. Bagaimana caranya menciptakan rumah kita, surga kita? Satu, jadikan rumah kita pusat ibadah. Al-baitu huwa markazul ibadah. Jadikan rumah kita pusat ibadah. Kita itu hidup 24 jam. Lamanya di mana, Pak? Di sawah atau di rumah? Di sawah. Masa, Pak, ya? Malam di sawah, oh ya, beda rumahnya di sawah. Enggak apa-apa. Kita itu hidup lama di rumah. Maka jadikan rumah pusat ibadah. Tidur di rumah, bagaimana tidur kita menjadi ibadah? Mandi di rumah, bagaimana mandi kita menjadi ibadah? Ibu nyuci piring, nyuci pakaian suami, bagaimana menjadi bagian dari ibadah? Makanya Rasulullah mengatakan zayyinu manazilakum bi qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Maksudnya bukan hanya baca Quran, tapi jadikan rumah kita pusat ibadah. Coba Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu dalam sehari semalam sudah rutin belum rumah kita dibacakan Al-Quran? Bukan insya Allah, Pak. Insya Allah. Sudah rutin belum? Itu insya Allah. Kayak belum, itu belum. Kalau itu insya Allah. Sudah rutin belum di rumah dalam sehari semalam baca Quran? Ya, walaupun berapa ayat. Alhamdulillah. Lanjutkan. Alhamdulillah sudah belum? Gitu, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Pulang dari masjid berjamaah sampai rumah, Pak, jangan dulu makan malam, Pak. Karena rata-rata di Jawa itu makan itu setelah maghrib, Pak. Kalau dulu di Jawa Barat itu kan setelah asar, Pak. Yo deh, di Sunda itu, wah asar
asar makan, padahal duhur juga makan. Asar makan. Jadi malam itu kan karena setelah maghrib dulu kan TPA di masjid, pulang jam 9 dulu. Ngaji dulu kan. Ya paling tidak 1-2 halaman deh. Setelah maghrib sebelum makan kan jadwal baca Quran 1-2 halaman. Sebentar. Setelah itu monggo. Yang kedua setelah sholat subuh. Pulang sebentar, ngaji dulu sebelum nyapu halaman. 1 halaman, 2 halaman. Tuh Pak, hiasi rumah kita. Kenapa? Karena bacaan Quran yang kita lantunkan di rumah kita akan memotivasi keluarga untuk tetap menjaga ibadah. Malamnya sholat tahajud. 1/4 menit Pak, 1/4 jam sholat tahajud. Betul. Saya itu kalau paling cepat terburu-buru waktunya Pak. Sholat tahajud itu seperti kita taraweh dari surat Al-Haqqumut sampai Anas gitu ya. Sampai Anas sampai mengulang. Waktunya agak lama sedikit dari surat Wadduha sampai Adiyat itu 11 itu. Agak panjang, silahkan begitu. Bismillah. Jadikan pusat ibadah. Karena aktivitas kita lebih lama itu di rumah. Maka semua aktivitas yang dilakukan di rumah harus menjadi bagian dari ibadah. Tidur bagaimana menjadi ibadah. Maka tidurlah seperti yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasulullah. Kata Allah malam untuk istirahat, tidur kamu tidur seperti tidurnya Rasulullah. Kan itu. Niat tidur, wudu dulu, baru kalau tidak sholat sunnah witir dulu, sholat sunnah itu langsung berbaring, baca surat pendek, baca istighfar, belum ngantuk, ya baca-baca apa sholawat kan itu. Ngantuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lentangkan ke sebelah kanan, tangan memegang pipi kanan kita, tidur 8 jam menjadi bagian dari ibadah. Tidur nonton drama Korea, tiba-tiba morok, bangun-bangun jam 2, aduh, nggak menjadi ibadah. Tidur yang seperti itu, karena ibadah itu niat. Kalau nggak niat nggak bisa. Niat tidur karena begitu. Tidur kita paling lama Pak 8 jam. Itu jam 9 sampai jam 3 6 jam, siang 2 jam dari 8 jam. Bahagia 8 jam itu kalau tidak menjadi bagian dari ibadah. Di rumah ibu bapak nyuci harus menjadi bagian dari ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ibu kenapa tidak ngomel selama ini Pak? Nyuci banyak nggak ngomel Pak? Ibu-ibu nggak pernah ngomel. Cucian banyak, pakai kena niki nggak pernah ngomel. Karena tahu ini bagian dari ibadah. Tuh. Jadi satu Pak, kalau kita ingin berkumpul di surganya Allah dengan keluarga kita, syaratnya imanan kita dan anak cucu kita harus dalam kondisi iman soleh. Kalau kita dan anak cucu kita ingin soleh, maka awali dari rumah. Baiti jannati. Caranya bagaimana? Yang pertama, jadikan rumah kita pusat ibadah. Al-baitu huwa markazul ibadah, pusat ibadah. Yuk mulai sekarang hiasi rumah kita dengan ibadah. Baca Quran, tahajud, sholat sunnah pun bahkan disunahkan di rumah. Sholat sunnah itu kan sunnahnya di rumah. Kenapa itu? Biar rumah kita tidak hampa, tidak kosong dengan konsep ibadah. Satu Pak. Sudah jam 7 habis berarti. Yang kedua, kalau kita ingin menjadikan keluarga kita kumpul di dunia dengan penuh kebahagiaan, di akhirat penuh dengan kebahagiaan,
kebahagiaan, jadikan rumah kita pusat ilmu. Al-baitu huwa markazul ulum, pusat ilmu. Maksudnya bagaimana, Pak? Kita harus belajar sebagai suami dan tidak boleh berhenti belajar. Istri harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Anak cucu kita harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar, karena ilmu akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Maka kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dengan ilmu, Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau ada pernikahan itu yang satu sekolah SD, yang satu profesor gitu, janganlah, kasihan. Karena kadang-kadang kan Pak, kalau gelar berbeda itu Pak, itu menjadikan pola pikir kita berbeda, respon terhadap satu persoalan pun berbeda. Ketika perbedaan itu makin menganga, makin besar, biasanya problem ini muncul menjadi penyebab perceraian. Di Gunung Kidul itu masih 4.000 lebih Pak perceraian itu. Gara-garanya apa? Pernikahan dini gitu kan. Masih kecil sudah nikah. Kok cerai? Ilmunya belum ada. Belum ada ilmunya sudah nikah. Kan begitu. Makanya ketika kita ingin menciptakan keluarga kita itu bahagia dunia akhirat, berkumpul di dunia dengan penuh kebahagiaan, di akhirat penuh dengan kebahagiaan, jadikan rumah kita pusat ilmu. Markazul ulum. Kita belajar terus belajar. Kenapa? Karena persoalan itu makin hari makin berat, Pak. Punya anak satu, persoalannya ini, punya anak dua, makin naik, punya anak tiga, punya istri dua, naik, istri tiga, istri empat, makin berat. Ya Bu ya, enggak sadar. Makin berat. Makanya jadikan rumah pusat ilmu. Singkat, ada lebih. Yang ketiga, jadikan rumah pusat nasihat. Al-baitu huwa markazun nasihat. Jadikan rumah itu pusat nasihat. Pak, sebelum orang lain menasihati kita, istri kita yang lebih dulu menasihati kita. Sebelum istri kita dinasihati orang lain, kita yang menasihati istri kita. Kata tetangga kita, istri Pak Ustaz kok rambutnya kelihatan, Bapak pikir jilbab tuh sakit hati Pak. Misalkan istri Ustaz kok gak pakai jilbab, orang lain yang bilang lebih baik kita. Kita kan punya mimpi sama, pengen bahagia dunia akhirat. Jangan lupa kalau keluar itu tidak boleh kelihatan aurat umi. Tuh dinasihati, ingatkan. Sama Pak. Kalau ibu punya suami gak pernah sholat karena gak pernah ngaji, ibu yang rajin ngaji, ibu yang pinter, maka nasihati suami ibu. Pak, ibu itu Pak bahagia hidup dengan bapak, alhamdulillah Bu. Tapi besok di akhirat kita kira-kira kita sama-sama nggak baik? Ya sama-sama Pak. Tapi kata Pak Ustadz tadi Pak, kalau ibu sholat bapak nggak pernah sholat, kayaknya kita nggak sama-sama Pak. Masa? Kata Pak Ustadz, kalau ingin sama-sama ke surga, ibu sholat, bapak juga sholat. Waduh, kalau begitu ya udah bapak juga sholat, biar besok ibu dan bapak sama-sama di surganya Allah. Nasihat. Menasihati suami kita yang tahu. Kalau suami keras, kasar, berarti kita bagaimana menasihatinya? Kan kita tahu. Istri kita sifatnya kita yang tahu, maka yang layak menasihati kita, karena kita tahu bagaimana menasihati istri dengan cara yang tidak menyakitkan, yang lembut, yang bisa diterima oleh istri kita. Makanya Pak kalau salah masak itu aja asin dikit, walah apa ini asin tenang ibu, wis
sayurnya sayur kuningnya maknya seger. Wah, alhamdulillah Pak. Tapi kekurangannya dikit tuh kalau boleh berkomentar. Kenapa Bi? Kenapa Pak? Ini sedikit asinnya agak lebih dikit. Oh alah, ya maaf Pak. Coba Ibu. Alah Pak, bukan asin dikit, ini asin tenang. Maaf ya Pak ya. Gak apa-apa, biasa namanya juga. Bapak kadang-kadang suka juga yang asin Bu. Tapi hari ini Bapak sedang tidak suka yang asin. Maaf ya Bu ya, nggak apa-apa. Dia merasa disalahkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita berkomentar dengan penuh tertawa, tersenyum, membahagia, nggak kecewa. Itu di rumah Pak begitu. Dengan anak kita juga begitu. Saking sayangnya kepada anak kita, azan sudah berkumandang waktu subuh, dilihat, Bu, Mas sedang apa Mas? Lihat tuh, lagi tidur Pak. Bangunkan Bu, Ben Pak. Kasihan. Alah Bu, udah subuh, bangunkan. Gak usah Pak. Alah bangunkan. Gak usah Pak. Kasihan. Barusan nonton bola Pak, sampai jam 2:30. Udah Ben. Tuh Pak, akhirnya tidak dibangunkan. Hati-hati Pak. Tidak membangunkan karena lebih sayang kepadanya daripada sayang kepada Allah. Lebih cinta kepada anaknya daripada cinta kepada Allah, akan membahayakan keluarga itu besok di hadapan Allah. Penting nasihat. Hati-hati. Kalau sayang sama anakku, lihat dunia boleh diperhatikan, tapi akhirat harus lebih diperhatikan. Sayang boleh. Makanya ketika ada seorang ibu bertanya kepada seorang Syekh, bagaimana cara membangunkan anak saya sehingga mudah membangunkannya? Kan itu. Apa kata saya? Kalau kamu mendapati rumahmu kebakaran, kemudian anakmu sedang tertidur, apa yang akan kamu lakukan? Ya saya akan menarik anak saya sekuat-kuatnya dengan berbagai macam cara agar anak saya tidak kebakaran. Tapi tetap bobo, dia akan saya angkat saya. Pokoknya bagaimana dia anak saya keluar dari rumah saya biar tidak ikut terbakar. Seperti itulah cara membangunkan anakmu sebelum dia dan kamu sebagai keluarga terbakar oleh panasnya api. Keren kan Pak? Makanya hati-hati. Inilah pentingnya rumah menjadi pusat nasihat. Rangkum Pak. Ya 5 menit lagi. Yang terakhir, al-baitu markazu halil muskilah. Rumah itu harus menjadi pusat problem solving. Apa bahasa? Rumah harus menjadi pusat problem solving. Kalau istri suami punya masalah, menyelesaikannya itu ada di rumah. Kenapa suami itu bercerai Pak? Jarang pulang. Kok suami nggak pernah pulang? Kalau pulang hanya sebentar. Karena ketika dia punya masalah, datang ke rumah tambah stres. Sudah punya masalah di sekolah, datang ke rumah ditambah masalah oleh istri kita, tambah stres. Makanya keluar dari rumah ada rumah baru yang membuat ketenangan. Terus akhirnya Pak terjadi sesuatu. Makanya kalau kita ingin berkumpul di dunia dalam kebahagiaan, di akhirat dalam kebahagiaan surganya Allah, jadikan rumah pusat problem solving. Al-markaju halil muskilah. Kalau kita lagi punya masalah Pak, di rumah, di sekolah, di sekolah nih, mana stres. Pulang ke rumah, kenapa Tobi kelihatan ada masalah? Iya Mi, sudah Mi, santai saja. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap kesulitan ada kemudahan. Tidur diperlukan istri Pak, selonjor istri kita, diusap-usap sama istri kita. Hilang masalahnya Pak. Iya, lumayan apa mengadem ya. Tenang kembali. Oh iya ya, seberapa pun masalah yang kita miliki pasti ada solusi.
Berapapun kesulitan yang Allah berikan kepadaku, pasti ada kemudahan. Sambil diyakinkan oleh istri kita, tenang Mbak, tenang. Ini mah baru datang, assalamualaikum. Bi, aduh gas kosong Bi, beras belum ada, aduh. Maka lihat momen kalau cerita itu lihat momen agar apa? Tidak menjadi tambah masalah. Maka ketika rumah menjadi sumber problem solving, pusat penyelesaian masalah, istri tenang betah di rumah, suami tenang betah di rumah, anak tenang betah di rumah. Kalau kita sudah menjadikan rumah 4 sumber, al-baitu huwa markazul ibadah, al-baitu huwa markazun nasihat, al-baitu huwa markazul ulum, al-baitu huwa markazul halil muskilat, maka insya Allah rumah kita sudah menjadi sedang menuju proses baiti jannati. Kalau sudah seperti itu, maka strateginya terakhir, maka strateginya kepada strategi Nabi, al-uswah fil usra, at-tarbiyah fil usra, ad-du'a fil usra. Rumahnya sudah seperti itu, maka strategi kita agar anak kita soleh, agar keluarga kita soleh, maka yang pertama al-uswah fil usra. Kita harus menjadi contoh suri tauladan satu. Karena kalau anak saya Pak sering minumnya duduk dong. Iya, duduk. Tiba-tiba abinya haus tenang, habis keluar langsung ambil gelas, di aqua itu. Apa deh? Abi. Apa deh aku? Abi. Kenapa? Katanya tidak boleh minum sambil berdiri. Oh iya. Terus kok jongkok Bi? Oh iya. Itu Pak. Jadi kalau kita sudah melakukan strategi pertama, al-uswah fil usra, kita menjadi suri tauladan, maka ada ungkapan satu contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Suri tauladan. Yang kedua, at-tarbiyah fil usra. Didik semenjak kecil anak kita, biar anak kita soleh. Maka Imam Syafi'i itu dididik oleh ibunya semenjak dalam kandungan. Yatim dalam kandungan. Ibunya baca Quran, ibunya tahajud sambil gitu. Kalau istri kita lagi hamil, pengen makanan, Bi pengen bakso, berapa mangkok? 4 mangkok, beli. Pengen apa? Barusan lihat drama Korea, Bi kenapa? Itu makan kerupuk enak warna hijau tuh, nyari. Oh iya. Bi pengen apa? Pengen nyium kereta api, bawa ke stasiun nyium kereta api. Enggak, bacakan Al-Quran, sholat tahajud diperkuat, kan begitu dari semenjak kandungan. Setelah lahir, ketika mau sholat ditaruh di samping kirinya, baca Quran taruh di samping kanannya. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i kan begitu. Itu Pak, dididik semenjak kecil tarbiyah fil usra dalam keluarga. Makanya keluarga itu sekolah yang pertama kan begitu. Bahkan ibu al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolahnya rumah. Dan yang terakhir ad-du'a fil usra. Strategi yang ketiga adalah ketika kita punya mimpi anak cucu kita berkumpul di surganya Allah, maka kuatkan doa kita. Ibrahim alaihissalam berdoa untuk mempunyai anak yang soleh 80 tahun. Rabbi habli minas sholihin. Kuatkan doa kita. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita bersama kita yang mengawasi. Anak kita sudah jauh kuliah di Jakarta, kuliah di Semarang, siapa yang menjaga Pak? Allah. Kita tidak mungkin memperhatikan anak kita setiap hari, Allah Pak. Makanya kita berdoa, ya Allah, jaga anak saya, ya Allah.
tidak akan mampu menjaga anak saya, tidak bisa melihat ya Allah anak saya, Allah jaga anak saya ya Allah, sehingga anak saya tidak terjerumus ke dalam kemungkaran, jauh darimu ya Allah. Tuh Allah mengadu, makanya adu afil usrah, kuatkan doa dalam keluarga, apalagi seorang ibu. Hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita itu berbahaya. Dikit-dikit kau nakal tenang toleh, nakal. Dikit-dikit kau anak sopo toleh, anak sopo. Kita kadang-kadang nakal dikit, anak sopo. Lihat dong, ibunya siapa? Imam Masjidil Haram ya? Yang Imam Sudes apa ya? Imam Masjidil Haram ketuanya sekarang udah sepuh itu loh. Kan kalau baca ceritanya itu, kan itu berkat salah satunya berkat doa ibunya. Saking nakalnya ibunya tuh kalau lagi masak enak kan itu loh. Kalau bahasa kita masak enak kok. Oh kalau bahasa kita ada arisan ibu-ibu URT. Masak tenang sudah dipajang. Kalau acaranya habis subuh jam 11 sudah siap. Untuk tamu-tamu nanti siang. Anak-anak mubang-mubang tuh si imam ketua imam Masjidil Haram sekarang. Putar masih kecil, putar. Kok senggol tumpah kabel. Tumpah coba kalau ibu marah be. Kok anak sebut kayak. Tapi ibunya, mudah-mudahan aku menjadi imam Masjidil Haram. Doanya enggak. Makanya ketika dia cerita kisahnya, kalau ibu tidak mendoakan aku menjadi imam Masjidil Haram, mungkin aku tidak akan menjadi imam Masjidil. Maksudnya apa? Doa fil usrah, doa orang tua itu punya peran penting ketika kita punya mimpi yang sama, ingin kumpul di dunia dalam penuh kebahagiaan, kumpul di akhirat di surganya Allah penuh kebahagiaan. Akhirnya apa? Akhirnya insya Allah kumpul di dunia di rumah kita penuh dengan kebahagiaan, besok di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah penuh kebahagiaan. Insya Allah. Oleh karena itu yuk Bapak Ibu kita berikhtiar semaksimal mungkin agar kebersamaan kita selama ini tidak sia-sia. Selama ini kita bersama-sama, besok harus bersama-sama. Maka walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita keluarga kita harus sama-sama iman, sama-sama soleh. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa Ahmad sampaikan. Mohon maaf di WA Ustaz Ali itu jam 6 sampai jam 7 iya. Karena tadi agak sedikit ya, setengah 7 mulainya. Mohon maaf ini menambah waktu seperempat jam. Ikhlas Bapak Ibu? Mudah-mudahan menjadi amal kita bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi Ahmad, bagi Bapak Ibu semuanya untuk terus berlomba-lomba menjadi orang baik. Orang baik bukan orang yang berbuat baik, bukan. Orang baik adalah orang yang berbuat baik secara terus-menerus. Insya Allah. Orang baik bukan orang yang tahajud satu malam, tetapi orang baik adalah orang yang tahajud setiap malam. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nurdin Khalili, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam. Semoga dapat menambah hasanah ilmu pada kita dan dapat kita implementasikan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah informasi dari PJM apabila ada. Apabila tidak ada, maka informasi yang pertama, jamaah setelah ini ada pengajian yang jamaah bisa ikut hadir. Ada Ustadz Handi Boni di rest area Sekar Gama Jatiayu Karangmojo yang dimulai pukul 7.00 dan saat ini masih berlangsung roadshow kajian Gunung Kidul dengan tema menata hati
hati agar tak mudah patah hati. Kemudian beliau juga akan hadir di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari hari ini juga jam 9 nanti dengan tema ketika penyesalan itu tiba. Maka bagi jamaah yang longgar dan ingin belajar ilmu dari Ustaz Habiboni bisa hadir di kajian beliau hari ini yang langsung di Gunung Kidul. Baiklah, untuk mengakhiri pengajian Ahad pagi pada Ahad 27 Juli 2025 ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.